Berarti hari ini bisa kita mulai untuk melaksanakan materi sesuai dengan kontrak kuliah kita, yaitu presentasi dan diskusi aja biar enak ya ngomongnya. Diskusi yang dimulai dari kelompok satu, ya. Kelompok satu sudah siap, ready. Halo, kelompok satu sudah ada di sini semuanya. Kalau sudah, silakan bisa ini ya, berbagi layar dengan teman-temannya, gitu ya. Berarti saya persilakan untuk kelompok satu mengambil alih Zoom-nya. Monggo kelompok satu. Sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak dan teman-teman semua? Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa lisan dan tulisan. Next, anggota kelompok satu terdiri dari 7 orang, yaitu Ahmad Abian, Dela Syafia Arimbi, Muhammad Syaha Al-Arfa, Naira Alia Firdausi, Nashita Alia Rahman, Naufal, dan Trifarha Aulia. Next, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah definisi, dan yang kedua definisi ragam bahasa. Yang kedua, faktor penyebab ragam bahasa. Yang ketiga, macam ragam bahasa. Keempat, ragam bahasa baku atau formal. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri bahasa baku atau formal. Next. Terkait definisi ragam bahasa akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan.
Oke, jadi definisi ragam bahasa menurut Bahman dari tahun 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Fishman et pada tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat bahasa Indonesia. Dalam pada itu, perlu yang diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku dan berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, pelaku pembicara, dan juga topik pembicara. Dan juga Dendi Sugono menjelaskan ragam bahasa terdapat dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Selanjutnya adalah faktor penyebab ragam bahasa. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi perbedaan status, usia, pendidikan, profesi, dan lingkungan pergaulan. Misalnya, cara berbicara seorang guru di kelas dengan percakapan santai remaja di lingkungan pergaulan. Itu umumnya berbeda kan ya. Dan yang kedua adalah faktor sejarah. Berhubungan dengan perjalanan suatu bangsa seperti kolonialisme, perdagangan, dan penyebaran agama yang memperkaya kosakata serta melahirkan variasi bahasa. Sejarah panjang suatu bangsa memengaruhi terbentuknya ragam bahasa Indonesia. Misalnya, memiliki sejarah interaksi dengan bahasa asing melalui perdagangan, penjajahan, dan penyebaran agama. Dari situ, bahasa Indonesia menyerap banyak kosakata dari berbagai bahasa. Proses inilah yang menyebabkan keragaman bahasa. Dan yang ketiga adalah faktor demografi. Muncul karena kondisi geografis dan kependudukan. Misalnya, perbedaan dialek antar wilayah akibat jarak dan letak yang terpisah. Di Indonesia ini kan memiliki kondisi alam yang beragam dan cenderung memisahkan kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Akibatnya, setiap daerah itu memiliki dialek dan logatnya masing-masing. Dan yang terakhir, perkembangan zaman menjadikan bahasa terus berubah mengikuti teknologi, budaya, dan gaya hidup sehingga lahir bahasa gaul, singkatan media sosial maupun istilah-istilah baru. Next. Oke, teman-teman, selanjutnya ada macam ragam bahasa. Utoro Dewo, Omar Jati, Montalu, dan Kawira 2007 mengelompokkan ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya dan situasi pemakaiannya. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya. Terdiri dari dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahan yang dihasilkan oleh ucap dengan lonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, penyampaian data bahasa, kosakata, dan lafal itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kemudian ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan lawan bicara, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi, dan juga waktu. Kemudian memerlukan intonasi dalam berbicara dan bahasa tubuh yang digunakan. Selanjutnya, berlangsungnya dengan gesit dan cepat, spontan gitu. Kemudian pembicaranya pembicaraannya berlangsung dengan tidak menggunakan alat bantu. Kemudian kesalahan dalam berbicara dapat diketahui dan diperbaiki. Dan yang terakhir, gerakan pada tubuh dan juga mimik wajah serta intonasi yang digunakan dalam penyampaian sangat membantu. Kemudian ragam bahasa yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya.
Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak membutuhkan teman bicara, harus memperhatikan unsur gramatikal, tidak tergantung dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu, berlangsung secara lambat. Kemudian kesalahannya tidak bisa langsung dikoreksi. Kemudian selalu menggunakan alat bantu seperti kertas maupun smartphone kita. Yang terakhir tidak bisa dibantu dengan menggunakan gerak tubuh atau mimik muka dan hanya terbantu dengan menggunakan tanda baca saja. Baik, yang selanjutnya yaitu ragam berdasarkan eh, penutur. Yang pertama yaitu ragam daerah. Dikenal dengan nama logat atau dialek. Contohnya itu kayak bahasa Jawa dan bahasa Batak. Itu kan berbeda logatnya. Yang kedua yaitu ragam berdasarkan pendidikan penutur. Ragam ini menunjukkan perbedaan antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak. Biasanya orang yang berpendidikan formal itu bahasanya lebih tertata dan lebih enak untuk didengar. Yang ketiga yaitu ragam berdasarkan golongan sosial penutur. Disebut juga dialek sosial. Faktor-faktornya yaitu tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Contohnya dari berdasarkan golongan sosial ini tuh kayak anak muda itu biasanya lebih menggunakan bahasa gaul untuk ngobrol sesama dengan temannya. Terus yang selanjutnya yaitu ragam menurut sikap penutur. Ini bergantung pada sikap penutur itu sendiri. eh, Seperti kayak misal kita untuk bicara kepada orang yang lebih tua, kita akan berbicara lebih sopan. Sedangkan dengan teman kita lebih santai. Yang terakhir yaitu ragam menurut jenis pemakaiannya. Dibagi berdasarkan pokok persoalannya, media pembicaraan yang digunakan, dan hubungan antar pembicara. Ini tuh contohnya kayak waktu misal di dalam dunia hukum, seorang hakim akan berkata, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal apa gitu. Yang satunya itu berdasarkan media. Contohnya itu kayak eh, dalam komunikasi lisan seorang bisa berkata besok ketemu ya di sekolah atau kayak kalau dalam media tulisan formal akan menulis dengan hormat dimohon kehadiran Anda di sekolah besok. Sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar untuk Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian? Sudah. Oke. Yang selanjutnya ada ragam bahasa baku atau formal. Di sini ada tiga ya guys, merupakan ragam orang yang berpendidikan. Ragam baku atau formal memiliki sifat sifat kemantapan dinamis dan juga sifat kecendekiaan. Nah, itu tuh maksudnya kayak semacam kayak mahasiswa yang memiliki bahasa yang sangat akademisi seperti itu. Yang kedua ada ragam bahasa baku atau formal yang memiliki fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi pemberi kesan. Nah, maksudnya di sini tuh seperti tadi sudah disinggung bahwa adanya ragam bahasa daerah. Nah, di situ gunanya ragam bahasa baku atau formal itu fungsinya sebagai pemersatu karena kita sendiri di Indonesia mempunyai banyak sekali ragam bahasa. Nah, bahasa baku atau formal ini digunakan sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga, ada guna memantapkan fungsi bahasa baku atau formal diperlukan setiap sikap-sikap yang mengandung tiga dimensi seperti sikap kesetiaan bahasa, sikap kebangsaan bahasa, dan sikap kesadaran akan norma. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri bahasa baku. Yang dimana menurut Nasusa dan kawan-kawan tahun 2023, yang pertama menggunakan unsur gramatikal. Yang dimaksud di sini contohnya seperti mahasiswa itu sedang membaca buku. Di sini kita menggunakan bahasa baku versus mahasiswa itu baca buku, itunya non baku. Yang kedua contoh non baku, yang pertama contoh baku. Yang kedua, menggunakan imbuhan dengan benar. Kata kerja dan kata benda harus memakai imbuhan sesuai kaidah. Contoh mengajar, diajar, pelajar.
pengajar, bukan ajar, ngajar, diajarin seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Menghindari kata ganti non formal seperti gue, lo, diganti dengan bahasa yang lebih baku yaitu saya. Dan nomor empat, menggunakan kata baku, tidak menggunakan bahasa daerah atau kata tidak resmi. Contoh kata baku adalah televisi, contoh kata non bakunya adalah TV. Yang kelima, menggunakan EYD atau mengacu pada EYD atau PWEBI, ejaan yang disempurnakan. Penulisan mengikuti kaedah ejaan resmi seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Contoh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Itu yang baku. Kalau misalnya yang tidak baku, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dibedakan antara eh, tanda besar kecil hurufnya, kapital. Dan yang terakhir terdapat menghindari unsur kedaerahan atau dialek. Next. Dari semua presentasi kita terdapat yang namanya kesimpulan, yaitu ragam bahasa merupakan variasi pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, sejarah, demografi, dan perkembangan zaman. Setiap ragam memiliki fungsi dan cirinya masing-masing, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Ragam lisan, ragam lisan menekankan intonasi, gerak tubuh, dan situasi komunikasi, sedangkan ragam tulis lebih mengutamakan kaidah tata bahasa, tanda baca, dan bersifat lebih permanen. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan penutur, ragam daerah, pendidikan, golongan sosial, sikap penutur, dan jenis pemakaian. Ragam bahasa baku atau formal memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa, membawa identitas, dan penunjuk kecendekiaan. Oleh karena itu, sikap kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma bahasa harus terus ditanamkan agar bahasa Indonesia tetap terjaga dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai ragam bahasa lisan dan tulis. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa bahasa baik lisan maupun tulis memiliki fungsi, ciri, dan penggunaan yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Bahasa lisan lebih spontan dan komunikatif, sedangkan bahasa tulis lebih terstruktur dan resmi. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menggunakan ragam bahasa yang tepat sesuai situasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Bapak dosen, apalagi ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf, apakah di sesi presentasi ini ada tanya jawab? Iya dong, namanya diskusi ya, pasti ada tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan untuk raise hand dan silahkan untuk bertanya. Baik, silahkan Naurah Sabira. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Naura Sabira dengan NIM 173251120. Di sini saya ingin bertanya, kan di situ kan di dalam kalimat baku harus menggunakan kata imbuhan. Nah, menurut kalian itu apa aja sih imbuhan yang ada di dalam kata baku di dalam bahasa Indonesia ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan?
Iya, silahkan. Selamat pagi semuanya, saya Andi Umatiah. Saya mau bertanya, tadi kan di PPT-nya dibilang salah satu ciri dari bahasa baku itu dia menghindari unsur kedaerahan. Tapi mungkin nggak sih kalau suatu kata dari bahasa daerah itu diserap menjadi kata baku? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lainnya, teman-teman yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, silahkan. Mau bertanya, kan tadi juga disebutin tentang bahasa gaul ya. Kita kan se dalam kehidupan sehari-hari tuh sering banget menggunakan bahasa gaul atau bahasa tidak baku dalam pencakapan. Ruh kebiasaan ini terhadap kemampuan berbahasa kita, misal seperti saat kita mau menulis laporan akademik atau lagi mau melamar pekerjaan, seperti itu. Makasih. Mohon maaf, Shailendra, boleh diulang pertanyaannya? Tadi notulensinya eh, belum menulis, agak putus-putus katanya Oke, tadi suaranya. Mohon maaf. oke. Sekarang udah terdengar jelas belum? Ya, sudah. Oke, jadi tadi pertanyaan saya tuh kan kita di kehidupan sehari-hari ini tuh sering sekali untuk menggunakan bahasa gaul atau bahasa tidak baku dalam percakapan informal. Kira-kira dari kebiasaan kita ini, adakah pengaruh terhadap kemampuan kita dalam menggunakan bahasa baku atau dalam kemampuan kita berbahasa Indonesia saat menulis laporan akademik atau melamar pekerjaan? Dan ada nggak sih tips-tips yang bisa kalian berikan gitu? Nggak sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi mungkin, teman-teman. Ya, silakan. Oke, teman-teman izin bertanya terkait tadi kan di materi dijelaskan ada jenis ragam berdasarkan penutur. Di situ disebutkan adanya ragam berdasarkan pendidikan penutur. Eh, saya ingin tanya terkait yang dengan kondisi di lapangan saat ini banyak mungkin guru-guru yang dalam mengajar beliau tidak menggunakan bahasa baku eh, yang berdampak pada murid-muridnya yang menganggap memang hal itu sudah lumrah untuk dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi di dunia pendidikan dalam menanamkan penggunaan ragam bahasa baku kepada peserta di era globalisasi saat ini, dan kira-kira apa bentuk penyelesaiannya atau solusi? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Syafia Arimbi dari kelompok satu izin menjawab pertanyaan dari Naura Sabira. Nah, tadi Naura Sabira sepertinya bertanya kan tentang imbuhan. Nah, imbuhan yang tidak boleh ada di kata baku dan contoh imbuhan yang ada di kata baku bahasa Indonesia. Seperti itu kan ya, Naura Sabira. Nah, untuk imbuhan yang tidak boleh ada di kata baku itu contohnya seperti oh, ah, gitu kayak seperti eh kamu tahu gak? Itu nggak boleh ya. Em, dan lain-lain. Nah, untuk imbuhan yang ada di dalam kata baku itu dibagi menjadi tiga, yaitu prefix, suffix, dan infix. Prefix itu awalan, seperti memakan, kemudian bermain, di, ter, dan ke. Kemudian ada surfix, em, itu akhiran. Surfix itu seperti kan, an, i, dan kemudiannya. Kemudian ada infix. Infix itu di tengah, disisipin di tengah kata seperti l, m, dan r. Seperti itu saja. Apakah sudah cukup menjawab Naurah Sabirah? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Izin menjawab buat pertanyaan kedua dari Kak Andi Umu. Yang bertanya yaitu, apakah mungkin bahasa daerah diserap menjadi bahasa baku? Kalau apakah mungkin? Jelas tentu mungkin. Ya, saya sangat bahasa daerah diserap dalam bahasa baku bahasa Indonesia. Proses ini sudah lama terjadi dan merupakan hal wajar dalam perkembangan bahasa. Dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, misal kebutuhan kosakata. Jika bahasa Indonesia belum memiliki padanan kata tertentu, seringkali kata dari bahasa daerah diadopsi. Contohnya seperti kata amplop. Amplop itu dari bahasa Jawa. Yang kedua, dikarenakan budaya kita yang sangat kaya, istilah budaya, makanan, pakaian, dan tradisi lokal sering dipertahankan apa adanya. Contoh batik dari Jawa, rendang, Minang, angklung Sunda. Dan yang ketiga ada yang namanya proses standarisasi. Ketika sudah banyak dipakai, kata daerah bisa masuk ke dalam kamus KBBI. Proses ini disebut yaitu namanya serapan. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya ada istilah namanya dinamika bahasa. Bahasa baku tidak statis, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi masyarakat. Jadi, peluang bahasa daerah memberi sumbangan ke bahasa Indonesia selalu terbuka. Jadi, intinya, bahasa daerah bisa memperkaya bahasa baku Indonesia, terutama jika kosakata itu unik, tidak punya padanan lain, atau sudah umum dipakai. Terima kasih. Oke, Apakah terima kasih jawabannya. apakah sudah jelas jawaban saya? Iya, sudah. Terima kasih. Permisi, saya izin menjawab untuk pertanyaan Lutfila, kalau nggak salah tadi. Nah, itu pertanyaannya
tantangan apa yang dihadapi di dunia pendidikan ya dalam menanamkan penggunaan ragam bahasa baku terhadap peserta di era globalisasi saat ini. Terus apa bentuk penyelesaiannya atau solusinya? Nah, izinkan saya menjawab sebagai perwakilan kelompok satu ya. Yang pertama itu sebenarnya tantangannya itu ada dari kebiasaan sosial dan budaya. Nah, biasanya tuh guru maupun siswa terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari atau non baku, sehingga bahasa baku itu dianggap kaku atau nggak terbiasa digunakan dalam berinteraksi. Yang kedua, adanya pengaruh media dan juga teknologi. Bahasa di media sosial itu yang bisa kita tahu banyak banget tontonan digital seperti di TikTok ataupun di game online itu lebih banyak bahasa non bagus sehingga siswa sendiri jadi lebih terbiasa dengan bahasa yang gaul dibanding dengan bahasa formal. Terus di sini juga ada peran dari globalisasi dan juga campuran bahasa, terutama bahasa asing Inggris khususnya yang makin sering bercampur dengan bahasa Indonesia. Mungkin ini juga membuat siswa makin sulit membedakan kapan harus memakai bahasa baku dan tidak. Untuk solusi atau upaya penyelesaiannya itu sendiri, di sini ada peran guru atau ya peran guru yang berusaha konsisten dalam menggunakan bahasa baku, terutama di kelas, agar siswa terbiasa mendengar dan juga menirunya. Dan juga ada pemanfaatan media digital, yaitu kita bisa saja membuat konten edukasi tentang video ataupun podcast yang menggunakan bahasa baku dengan gaya atau ya dengan gaya yang kekinian supaya siswa merasa lebih relevan dan juga merasa lebih eh, dekat dengan konten tersebut. Juga ada pendekatan situasional. Nah, di sini tuh juga guru berperan besar sekali dalam membedakan konteks, yaitu saat menjelaskan materi formal, guru bisa menggunakan bahasa baku. Nah, saat bercanda atau mencairkan suasana, guru bisa menggunakan bahasa yang lebih non baku agar suasana kelas lebih santai. Sudah segitu aja. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Shailendra. Adakah maaf, adakah pengaruh penggunaan bahasa gaul yang kita bicarakan sehari-hari dalam kemampuan menggunakan bahasa baku atau kemampuan kita berbahasa Indonesia saat menulis laporan akademik atau melamar pekerjaan? Dan apa tips-tips yang bisa dilakukan? Penggunaan bahasa gaul dalam kebiasaan sehari-hari memang bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam menggunakan bahasa baku, terutama ketika menulis laporan akademik atau surat lamaran pekerjaan, karena kebiasaan itu dapat terbawa ke dalam tulisan formal tanpa kita sadari. Namun, pengaruh tersebut bisa diminimalisasi dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada konteks resmi seperti membaca tulisan ilmiah, berlatih menulis esai dengan bahasa baku, atau memperhatikan kaidah EYD saat membuat dokumen formal. Tips yang bisa dilakukan antara lain membedakan konteks penggunaan bahasa antara bahasa gaul untuk komunikasi santai dan komunikasi sehari-hari, serta bahasa baku untuk keperluan resmi. Sering berlatih menulis dengan gaya formal, memperbanyak kosakata, atau ketika kita membuat suatu laporan, meminta umpan balik terhadap pengajar, baik itu guru, dosen, atau teman-teman. Apakah jawabannya sudah menjawab? Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Agung.
Pertanyaan lain mungkin yang bisa ditambahkan? Cukup? Ya. Kalau dari saya bisa dijawab bersama-sama ya, dari kelompok yang presentasi ataupun yang belum presentasi. Pertanyaannya gampang. Apa yang menjadikan bukan sebuah ya, bahasa Indonesia itu baku dan tidak baku? Apa yang menjadikannya? Ada yang mampu menjawab? Maaf Pak, bisa diulangin Pak? Ya, saya ulangi lagi ya. Apa yang menjadikan bahasa Indonesia itu saya tambah sedikit, punya standar baku dan tidak baku? Saya ulangi lagi, apa yang menjadikan bahasa itu punya standar baku dan tidak baku? Maaf Pak, izin menjawab. Mm-mm. Pak, oke mungkin karena perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan untuk penggunaan bahasanya, terus karena muncul variasi dari bahasa yang di masyarakat yang berbeda, dari pengaruh kebiasaan atau istiadat atau perkembangan dari masyarakat di daerah yang berbeda-beda, Pak. Mm-mm. Boleh, tapi masih kurang tepat. Boleh ya, tapi masih kurang tepat. Izin menjawab, Bapak. Mm-mm. Menurut saya, alasan kenapa ada bahasa baku dan bahasa tidak baku, bahasa baku itu bahasa yang sudah disepakati, sudah diresmikan seperti itu. Mm. Ya, standar baku itu apa sih? Standar bahasa menjadi baku, bahasa Indonesia menjadi baku itu apa standarnya? Apa standarnya? Bahasa Indonesia menjadi bahasa baku ya, sebuah bahasa Indonesia menjadi bahasa baku itu standarnya apa? Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Standar bahasa Indonesia menjadi baku itu ada tiga, yaitu yang pertama sesuai ejaan, yang kedua sesuai kamus, dan yang ketiga sesuai tata bahasa atau gramatika. Iya, betul. Itu yang menjadi standarnya. Jadi bahasa Indonesia menjadi baku dan tidak baku itu karena tiga itu. Tiga alasan utama itu tadi ya. Terus bayangkan ya, terus bayangkan kalau kita berbicara di forum tadi, ya di forum tadi itu pakai standar itu tadi. Coba bayangkan kalau kita bicara di forum ini ya, pakai standar itu tadi ya apa? Bayangannya bagaimana bayangan kalian? Canggung, Pak. Hah? Canggung. Terus apa lagi? Bayangannya kayak apa kalau kita pakai standar baku tadi di forum ini bicaranya? Terlalu kaku mungkin. Iya, kaku, yes, gak, nggak enak didengarkan oleh telinga. Nah, maka kebanyakan, kebanyakan dalam konteks lisan ada yang namanya
ketidakbakuan bahasa. Ya. Untuk apa? Ya, untuk menambahkan tis perasaan. Jadi menambahkan rasa perasaan dalam bahasa. Jadi ada penekanan, ya. Jadi penekanan itu misalkan vokalnya ditambahi. Kamu, wah, ya. Kamu. Jadi ada tis perasaannya, ada rasa perasaannya di sana. Ada penambahan vokal, ada penambahan akhiran dan sebagainya. Akhirnya jadilah model bahasa itu tidak baku karena konteksnya ada konteks lisan. Nah, untuk standar kebakuannya diubah dalam konteks lisan ini, gitu. Jadi ada yang nyebutnya formal, ya, dan non formal. Ada yang menyebutnya formal dan non formal. Nah, formal dan non formal ini berdasarkan apa? Berdasarkan situasi, gitu. Jadi situasinya di mana? Kalau formal biasanya di momen-momen resmi, ya, kayak pidato presiden. Ya meskipun ngomongnya pidato berdasarkan berarti lisan ya, tapi kenyataannya presiden itu baca teks, ya baca teks. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya pidato yang dilakukan oleh presiden itu bentuknya bahasa teks, bukan bahasa lisan. Karena ditulis tadi, terus dibacakan di depan publik. Maka baku sekali bahasanya. Ya. Bahasanya baku karena dari teks. Gitu. Terus apalagi rapat anggota DPR misalkan ya. Tapi bukan joget-jogetnya, ini rapatnya. Apakah dalam rapat dewan itu pakai bahasa baku? Cobaan kok jero. Paling ya ono maki-makian ngono. Oh, jam. Wah, jam wis gak tak lanjutno. Jam aja berhenti. Misalkan begitu. Yang terjadi ya meskipun forumnya resmi, forumnya eh, menyangkut kenegaraan, tapi nyatanya mereka tidak menggunakan bahasa yang formal. Ya, terus campur-campur di situ, maka nggak bisa disebut bahasa formal. Jadi jatuhnya adalah bahasa non formal. Jadi kalau kita simpulkan bahwa bahasa baku itu bisa dikategorikan sebagai bahasa tulisan. Ya. Jadi bahasa baku itu bahasanya tulisan. Coba awak menulis bahasa Indonesia tapi non formal di tulisan, susah sekali. Welek tulisannya. Ya. Itu sama editor, misalkan kamu ngirim tulisan gitu ya untuk diterbitkan gitu. Kamu kirimkan di editor, diedit gitu bahasanya. Biar standarnya standar baku loh, berarti balik mana kan gitu ya. Kamu nulis enggak baku tapi sama editornya diedit biar jadi bahasanya baku. Oh. Jadi simpulannya adalah bahasa baku itu bahasa tulisan. Bahasa tidak baku itu berarti bisa dikategorikan sebagai bahasa lisan. Jadi simpelnya seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dari saya tambahannya. Nah, selanjutnya ini mungkin nanti ke depan bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok lain biar ini menguji teman-teman apakah
yang kita jelaskan di dalam diskusi tadi itu sudah merasuk dalam jiwa raganya. Nah, untuk itu teman-teman saya ajak untuk sedikit bermain-main, istilahnya begitu ya. Bermain-main. Sebentar saya siapkan dulu. Oke. Baik, teman-teman bisa nah, bisa akses ini ya. Ya, alamatnya bisa ini diketik aja di eh, perangkat peramban teman-teman ya. Bisa di Chrome, bisa dimanapun. Terus ini kode bergabungnya. Atau kalau anu langsung di scan aja di sini. Boleh.
Sudah semua tadi. Oh ya, masih ada ya. 67 tapi kurang 7 orang. Wis, masih ada yang mau gabung? Bisa kita mulai ya? Oh, sono. Oke, bisa kita mulai ya? Satu, dua, tiga. Yuk.
Ya, ini saya nggak tahu unsafe name ini punyanya siapa. Ini agak-agak mencurigakan soalnya benar semua gitu. Kayaknya mari ngerjakno terus keluar masuk lagi. Nggak. Curiga aja. Terus ini curiga nih. Iya, iya. Baik ya, tapi di kelas lain belum ada yang mencahkan rekor sampai berapa tadi poinnya? 2000 itu belum ada. Baru di kelas ini yang nilainya lebih dari 2000 poin. Sebelumnya di bawah itu semuanya. Baguslah kalau begitu. Dan semuanya fokus mengerjakan, padahal eh, apa namanya bisa nyeleding temennya, mengurangi poin temennya, tapi semuanya fokus mengerjakan. Artinya di kelas ini jujur kabeh gitu ya, nggak sampai ngurangi poin temennya gitu. Baguslah. Ya, eh, itu tadi salah satu bahan evaluasi ya, evaluasi yang bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok lain selanjutnya untuk melihat apakah teman-teman ini bisa mengikuti diskusi yang kalian tampilkan di depan kelas ya. Dan mungkin nanti bisa diikuti eh, model semacam itu atau boleh hal yang lain ya. Ya selain bikin kuis seperti tadi ya bisa lainnya apa gitu ya, menyesuaikan dengan apa namanya materinya. Jadi sangat fleksibel. Yang penting ono evaluasi ini tidak hanya sekedar diskusi aja, tapi ditambahi permainan entah apa itu ya. Kira-kira begitu. Nah, nanti saya cek ya, saya cek kelompok selanjutnya seperti apa. Gitu ya. Saya lihat aja apakah unik ya, lain daripada yang lain atau ternyata sama aja gitu ya. Kita coba. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya paling mau bertanya lagi Pak mengenai penugasannya. Hmm, kurang kenceng, Eh Mas Sailendra. ya, siap Pak. Untuk tadi saya habis ngecek Hebat dan itu ada formulir untuk penilaian pemateri hari ini. Apakah itu dikerjakan dan dikumpulkan perwakilan kelompok saja atau setiap individu kelas PDB 80 itu nanti mengumpulkan Pak? Ya, untuk penilaian itu cukup perwakilan, ya. Jadi pengumpulannya cukup perwakilan, tapi nilainya itu mewakili kelompoknya. Jadi misalkan saya kelompok dua menilai kelompok satu, ya. Nilai dari kelompok dua itu adalah memang hasil diskusi kami untuk kelompok satu. Jadi bukan hanya sekedar orang yang nulis itu, tapi memang hasil eh, penilaian kelompok. Ya, terus dikumpulkan. Tidak perlu semua anggota mengumpulkan, cukup perwakilan saja. Gitu ya. Jadi nanti tiap pertemuan itu kurang lebih ada 9, ya, 9 penilaian. Kalau kelompok satu berarti yang menilai kelompok 2 sampai kelompok 10. Kalau kelompok 2 berarti yang menilai kelompok satu, 3 dan seterusnya. Begitu seterusnya. Kira-kira begitu Mas. Ya, saya Lendra. Ya, terima kasih Bapak. Berarti yang tampil itu nggak usah mengisi formulir kan ya? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi Baik, yang terima kasih menilai Bapak. cukup yang tidak tampil. Baik, ada tambahan lagi? Cukup untuk hari ini? Baik, kalau cukup untuk hari ini, sampai berjumpa kembali minggu depan di kelas ya. Semoga Pak, permisi. keadaannya semakin Teman-teman kita oke. ada beberapa yang belum absen sih. Oh,
yang belum absen. Baik, kalau begitu saya buka lagi presensinya, silakan dieksekusi ya. Sebentar, monggo yang belum presensi. Kalau belum apa namanya, tidak bisa akses scan-nya, langsung aja di chat, di kolom chat, nanti saya bantu dari sini. Hmm. Bapak, saya izin bertanya. Mm-mm. Untuk deadline pengumpulan Salindia presentasi kelompok satu sama yang review dari kelompok itu, deadline-nya kapan ya, Pak? Soalnya kalau di Hebat, deadline-nya 2024, Pak. Oh ya, berarti settingannya belum berubah. Bentar ya, Oke. nanti saya perbaiki settingannya. Deadline-nya itu sebelum UTS. Jadi sebelum UTS, yang diskusi ya, yang penampil diskusi sebelum UTS itu maksimal sebelum UTS. Nah, untuk penampil diskusi yang apa namanya setelah UTS berarti sebelum UAS pengumpulannya. Jadi batas pengumpulan maksimalnya dibagi dua. Yang penampil eh, diskusi sebelum UTS itu pengumpulannya sebelum UTS. Yang setelah UTS berarti sebelum UAS. Begitu deadline-nya. Jadi tidak harus pada hari itu juga. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi untuk Salindia kalau bisa minim maksimal H-1 sebelum tampil untuk Salindia ya. Tapi untuk nilai boleh sampai itu tadi. Kalau Salindia maksimal H-1. Kenapa kok H-1? Ya karena untuk pertama untuk bahan ajarnya teman-teman. Jadi nanti bisa diunduh, nanti saya bantu unggah, bisa diunduh ya, biar jadi bahan belajarnya teman-teman supaya nanti diskusinya lebih enak gitu, lebih lancar. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Jadi untuk yang Salindia alias Resum ini, kita ngumpulinnya itu setiap sebelum anak-anak presentasi gitu. Ya, Oke. betul. Maksimal H-1 lah. Berarti hari Seninnya sudah, paling tidak sudah dikumpulkan. Itu maksimal. Tapi untuk khusus presentasi kelompok satu ini nggak apa-apa kan, Pak? Gak apa. Oke, baik, Awal-awal Pak. kok. Awal-awal. Naufal Sultani. Oke, Naufal. Ada lagi yang belum? Ayo, dah. Sudah. Vicky aja terakhir. Harusnya kurang satu, Mohon maaf, kampus kurang dua. saya Salsabila satu. Di chat aja kalau tidak bisa. Kurang satu lagi siapa? Wis lah. Ini berapa? 65. Harusnya kurang satu. 66 kan ya. Yang ada di Zoom. Siapa lagi? Terakhir. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada chat, saya tutup. Satu, dua,
tiga wes ya. Dari situ ae kok cek angel dan dari suruh ngechat gak ngechat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Itu ya, kurang lebihnya nanti kita tambahkan minggu depan saat kita bertemu di kelas ya. Dan dapat saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Bapak. Pak. Ya.